Belakangan ini ketika saya berdiskusi dengan rekan-rekan di C-levels atau para business owners, ruang diskusi kami tidak lagi berkutat hanya seputar pada urusan market share, target revenue, atau bagaimana menekan customer acquisition cost. Ada satu variabel luar yang semakin lama semakin dominan dan semakin bising. Namun, anehnya variabel ini belum bisa diprediksi oleh algoritma sekeren dan secanggih apapun yang marketing. Kita sedang membicarakan sentimen negatif akibat keputusan politik. Ketika sebuah kebijakan politik memicu polarisasi di masyarakat, dampaknya nggak pernah berhenti di kolom media sosial atau aksi demonstrasi di jalanan. Ya, kita mungkin menyadari hal ini. Sentimen tersebut bertransformasi menjadi semacam regulasi non-formal yang seketika dapat mengubah perilaku belanja konsumen. Ada riset menarik dari 2026 Global Communication Report oleh US CNN Berg, ketika mereka menyebut situasi saat ini sebagai a quiet shift, sebuah pergeseran yang senyap. Artinya, polarisasi politik dan volatilitas sentimen publik bukan lagi fase musiman atau sekedar dinamika pemilu, melainkan sudah menjadi landscape yang permanen dalam dunia bisnis yang kita jalani. Bagi Anda yang menjalankan bisnis industri ataupun di bisnis lini lainnya, fenomena ini melahirkan 3 dampak nyata yang benar-benar harus kita waspadai. Pertama, alokasi belanja konsumen langsung menyusut. Data makro oleh McKinsey menunjukkan bahwa ketidakpastian politik memicu consumer pesimis. Konsumen mulai menahan belanja untuk tidak membelikan barang-barang yang non-essential dan memilih fokus untuk membangun benteng finansial pribadi mereka. 2, ancaman boikot karena guilt by associations. Salah langkah sedikit aja dalam merespon isu-isu politik, sebuah brand dapat langsung terseret ke dalam pusaran sentimen negatif. Konsumen di era digital sangat cepat menghukum bisnis yang dianggap punya afiliasi dengan keputusan politik yang tidak populer. Dan yang ketiga, kelumpuhan eksekusi sentimen publik yang mudah berubah, membuat jajaran direksi mulai ragu untuk mengambil langkah yang ekspansif. Akhirnya banyak momentum bisnis yang hilang, terbuang hanya untuk menunggu situasi yang kondusif, yang kita sendiri nggak tahu kapan datangnya. Oleh karena itu, di tengah situasi turbulensi seperti ini, pendekatan marketing yang konvensional, yang hanya berfokus pada penjualan, rasanya akan menemukan jalan buntu. Komunikasi korporat atau PR harus bergeser fungsinya. Tidak bisa lagi hanya dijadikan sebagai seorang yang memadamkan api atau pemadam kebakaran saat krisis sudah terjadi. Komunikasi harus menjadi kemudi strategis sejak awal. Dan ada satu temuan yang cukup menantang dari data tahun ini. Silence is a strategic options. Memilih untuk diam ternyata adalah strategi yang sangat valid. Mengapa? Karena dekat menanggapi setiap isu politik atas nama brand atau purpose di tengah masyarakat yang sedang terfragmentasi. Justru dapat meningkatkan risiko kerusakan reputasi hingga 50% lebih tinggi. Jadi jangan asal ikut-ikutan tren bersuara jika Anda belum memiliki mitigasi risiko yang matang. Lalu, jika posisi Anda saat ini adalah seorang pemimpin bisnis atau pemegang kebijakan di industri, apa yang harus segera Anda bawa ke dalam ruang rapat? Ada 3 kompas navigasi yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah gunakan prediktif data, bukan asumsi. Saran saya jangan gunakan intuisi internal atau sekadar asumsi dalam membaca arah sentimen negatif. Manfaatkan social media listening berbasis data real time untuk memetakan resiko sebelum Anda meluncurkan kampanye besar ke pasaran. Yang kedua, tajamkan arsitektur harga dan value saat konsumen cemas karena faktor eksternal. Mereka akan menjadi sangat selektif, geser komunikasi pemasaran Anda dari yang sekedar estetika ke arah utility, daya tahan, dan relevansi nyata. Yang ketiga, lakukan skenario di planning secara berkala. Krisis komunikasi hari ini tidak sekedar dalam hitungan menit. Bisnis Anda akan selamat adalah bisnis yang sudah memiliki
SOP ataupun bahkan sudah naik ke dalam segmen bagaimana jika sentimen negatif muncul ke permukaan. Dinamika politik adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Saya dan Anda tidak bisa mengontrol hal tersebut. Namun bagaimana brand Anda merespon, menempatkan diri Anda, menjaga empati di mata publik, itu sepenuhnya berada di bawah kendali kita dan di bawah kendali Anda. Saya Winda Mizwar, sampai bertemu di episode Narasi dan Neraca segmen berikutnya. Stay strategic, stay resilient.